Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Sagittarius ya di minggu kedua ya bulan Juni 2025. Oke, buat para Sagi, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Sagittarius 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik ya, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja di kartu yang pertama buat Sagi. Ada apa aja kak di minggu keduanya seorang Sagi? Aku lihat di minggu kedua ini akan ada perkembangan kehidupan kamu. Ini bagus banget. setiap orang pasti suka kan hidupnya tuh kayak yang ini ada perkembangannya, ini menunjukkan progresnya. Nah ini akan kejadian sama kamu bahwa di minggu kedua ini ya kayaknya apapun yang kamu lakukan cukup membawa progres gitu loh ya. Dan serasa apapun yang lagi diprogresin itu kayak menjanjikan gitu loh buat masa depan. Contoh mungkin usaha aja kayak baru mulai tapi udah kayaknya ini perkembangannya cukup pesat gitu ya, dan terlihat menjanjikan nih bahwa kayaknya kedepannya akan stabil ini usaha, ini bisnis, hasilnya juga kayaknya akan terus meningkat gitu ya, kayak peminatnya semakin banyak. Oke, jadi ada perkembangan gitu loh di kehidupannya kamu di minggu kedua ini Sagi, dan itu akan ngebuat kamu jadi seneng kalau aku lihat ya. Terus ada King of Cups, perasaan kamu juga sangat stabil, balance gitu ya, kayak nggak ada semacam apa ya kayak emosi marah-marah itu kalau aku lihat enggak ya. Di minggu kedua ini kamu juga sangat friendly, peduli ya, care terhadap orang-orang di sekitarannya kamu juga yang lagi semangat banget, energik banget ya. Sebelum melakukan sesuatu pun kalau aku lihat kamu sangat memikirkan gitu apa konsekuensinya ya, terus resikonya, dan kamu juga lagi aktif ngomong banget sih kalau aku lihat di minggu kedua ini ya. Jadi kayak nggak males aja gitu ya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin yang biasanya kamu cukup tertutup gitu ya, yang biasanya di sini kamu nggak mau banyak cerita, tapi di minggu kedua ini tuh udah mulai gitu kamu mau ngomong, komunikasi, cerita dengan orang-orang di sekitarannya kamu. Apakah sebelumnya Sagi lumayan tertutup untuk kehidupan pribadinya? Ya, aku lihat juga di minggu kedua ini Sagi ada semacam hal-hal yang terkait dengan keluarga dan tradisi keluarga, atau hal-hal yang berkaitan dengan keluarga dan uang yang akan terkait dengan kamu di minggu kedua ya. Jadi apakah ini rezeki ya yang akan datang untuk keluarga? Sebenarnya bisa dua opsi ya. Kalau nggak kamu di sini memberikan rezeki buat keluargamu, mungkin keluarga yang akan memberikan kayak sebagian uangnya terhadap kamu gitu. Ada yang ngebantu kamu kah, ada yang nge-support kamu kah secara keuangan gitu ya. Atau ini terkait dengan harta warisan, ada Sagi yang akan berbagi harta warisan di minggu kedua ini, atau info-infonya gitu ya tentang warisan. Wow. Atau tradisi keluarga, mungkin kamu akan mengikuti ya acara ya tradisi keluarga di minggu kedua. Contohnya ya, sebenarnya sih masing-masing keluarga itu punya tradisinya masing-masing ya. Jadi kayaknya aku nggak bisa nyontohin juga. Contohnya apa ya tradisi di dalam keluarga ya? Mungkin ada tradisi makan bersama gitu ya, kumpul-kumpul bareng tanggal sekian ya, setiap bulannya contoh ya. Terus Sagi ini di minggu kedua juga kalau aku lihat ada semacam terobosan baru, ide-ide baru yang bisa membawa kamu kepada kesuksesan kamu gitu ya, plus kepada konflik juga. Jadi setiap hal yang baru itu ada dua potensi ya, bisa sukses bisa menimbulkan masalah juga ya. Kalau di sini mungkin belum terlalu siap untuk menerimanya, bisa ada konflik juga, ada masalah juga yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau aku bilang sih apapun yang menjadi ide baru kamu, terobosan baru kamu di minggu kedua ini Sagi, kamu juga harus hati-hati karena dalam setiap ide ya, dalam setiap terobosan itu sendiri ya, pasti ada
ya dalam setiap hal pasti ada plus minusnya, nggak mungkin semuanya akan plus terus, bagus terus gitu. Ada resiko, ada konsekuensinya ya dalam melakukan sesuatu yang harus kita istilahnya kayak kita rasakan lah gitu ya. Dan di sini aku lihat bisa sukses, tapi ada potensi masalahnya juga. Gak mungkin hidup lurus-lurus saja kan, lurus masuk jurang gitu ya. Pasti ada lika-likunya yang harus kita tempuh. Oke. Terus, nah ini kamu juga harus hati-hati bahwa di minggu kedua ini ada aja orang-orang yang terkadang bersikap tidak adil sama kamu Sagi ya. Gak adil, gak jujur, gak bertanggung jawab di sini, dan ini akan bikin kamu jadi gedek banget. Plus, tapi gedeknya itu gak dibawa emosi dan marah masalahnya Sagi ini. Aku lihat justru kamu tuh jadi sedih, kayak jadi beban pikiran, kayak yang gelisah juga sih, kayak yang kenapa sih aku disepelekan kayak gini dengan kebohongan mereka gitu ya, dengan sepele banget gitu, dengan bersikap tidak adil sama aku, emang akunya nggak dipandang ya gitu, ada gitu ya, dengan mungkin aku minta tolong apa kayak aku nggak dikasih bantuan, kayak ada masalah pun aku nggak dikasih kejelasan, pertanggungjawaban gitu. Jadi kayak yang sedih aja kamu, kayak yang diginiin gitu sama seseorang ya di minggu kedua ini. Tapi apapun itu, aku lihat seharusnya kehidupan Sagi itu akan jauh lebih baik buat kedepannya, karena udah dapet pelajaran nih dari orang-orang yang justice terbalik ini ya. Oke, seharusnya kamu ini jadi pelajaran buat kamu bahwa kamu nggak bisa mempercayai orang sembarangan. Jadi kamu oke lah, kita bisa baik ke orang lain, tapi juga belum tentu kita bisa menjamin kita baik ke orang lain gitu ya. Tapi kita nggak bisa menjamin orang lain akan baik sama kita. Setidaknya terhadap siapapun itu, kamu kalau mau ngasih kepercayaan itu lihat-lihat juga orangnya seperti apa. Oke. Selanjutnya Sagi, cara keuangan mungkin cukup naik turun di minggu kedua ini, lagi ada banget, lagi nggak ada banget gitu ya. Makanya ada timbul bantuan kah tadi dari keluarga buat kamu, atau kamu yang memberi kepada keluarga, lagi ada tuh ya bisa ngasih gitu. Kalau lagi nggak ada ya nggak bisa ngasih banyak, seperti itu ya. Dan kamu akan Neko Pentacles akan sangat protektif soal uang, akan sangat sabar juga dalam ngumpulin uang. Jadi Sagi di minggu kedua ini kalau aku lihat bukan tipe yang akan lagi belibet banget aku ya. Sagi itu bukan tipe yang akan poya-poya kalau aku lihat ya. Jadi yang bener-bener kayak uang itu dipergunakan dengan sebaik mungkin sama dia, dan yang bener-bener uang itu nggak akan dijajanin sembarangan, nggak akan dipergunakan sembarangan, sesuai dengan prioritasnya. Nah ini keren banget kan. Selanjutnya mari kita lihat juga apa pesan dari semesta untuk kehidupan Sagittarius di minggu kedua ya, Juni 2025. Yang pertama, Sagi dipesankan katanya di minggu kedua ini adalah waktu yang baik untuk kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan katanya dalam setiap pertumbuhan ya, dalam setiap apapun yang kita inginkan untuk tumbuh, berubah, bertransformasi di dalam kehidupan kita, pasti akan ada konsekuensi di sampingnya. Makanya aku bilang tadi, Sagi, kayak apapun itu nggak ada sesuatu yang kita lakukan nggak ada resikonya gitu ya. Dalam setiap kesempatan baru pun memang ada dua opsi. Kalau nggak sukses ya ada potensi juga masalah yang mengiringinya gitu. Sukses pun terkadang ada masalah yang mengikuti kita di belakang ya. Jadi akan selalu ada hal-hal yang mengiringi kita ya, baik itu hal-hal yang di sini kita suka ataupun yang tidak suka ya. Terkadang kita sukses pun banyak kan yang mengiringi kita, ada orang yang suka, ada yang suka, dan ada yang haters kita kan. Jadi gak semuanya akan suka dengan kesuksesan kita gitu. Jadi itu pesannya buat kamu, jangan terlalu yang pusingin banget gitu ya. Dalam setiap perkembangan, pertumbuhan pasti akan ada hal-hal mengiringi di sampingnya, baik itu positif ataupun negatifnya, baik yang suka ataupun gak sukanya ya gitu. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya semua mimpi-mimpimu tentunya akan menjadi nyata Sagi, cuman ada waktu masing-masingnya. Jadi harap sabar dan terus berharap yang terbaik ya. Amin, dan bersyukur juga. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Sagi di minggu kedua ya, bulan Juni. Kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Scorpio, Aquarius, terus ada Libra, itu aja. Oke.
Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Sagittarius.